Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di subuh kali ini adalah masuk surga berjamaah. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak ingin masuk surga. Semua ingin masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua kita bisa masuk ke nikmatan abadi, ke dalam kenikmatan abadi, yaitu Jannatun Na'im, surga yang penuh kenikmatan yang hanya Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, sekejam atau mungkin sejahat apapun orang, kalau ditanya Anda pengen masuk surga atau pengen masuk neraka, maka saya yakin jawabannya adalah semuanya pengen masuk surga. Bahkan mungkin ketika seorang ateis pun ditanya, ya, ateis itu nggak percaya terhadap negeri akhirat. Ya, tapi mungkin kalau diberikan tawaran kepada mereka, pengen masuk surga ataupun masuk neraka, jawabannya tentunya pengen masuk ke dalam surga. Ya, itu ada yang bilang ateis yang sudah bertaubat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan informasi kepada kita semua bahwa setiap umatnya itu akan masuk surga. Tapi kecuali ada orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Siapakah orang yang tidak mau masuk surga, yang enggan masuk surga itu? Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Qalu, maka kemudian para sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Maka Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan masuk surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sejarah dan bahkan diabadikan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada orang yang dia menentang bahkan untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Jadi kalau semua orang ini menginginkan masuk ke dalam surga Allah, tapi ada orang yang dia itu pengennya masuk siksa api neraka. Nah, siapakah dia? Dia adalah Abu Lahab. Di antaranya adalah Abu Lahab. Dan bahkan itu diabadikan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Al-Lahab, khususnya pada ayat yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a qaumahu ilal iman. Ya. Disebutkan satu riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya kepada keimanan. Qala Abu Lahab. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan, "Idza kana ma yaqulu ibnul akhi haqqan," apabila apa yang dikatakan oleh keponakanku itu adalah benar. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar. Muhammad itu kan keponakan Abu Lahab. Jadi jangan salah, karena sebagian mengatakan paman Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal, bukan.
paman Nabi itu Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Ya. Yang secara silsilah ada nasabnya itu Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Saya lihat di beberapa buku ada yang salah, yang mengatakan bahwa Abu Jahal itu termasuk paman Nabi. Padahal bukan. Ya tidak ada kaitannya. Paman Nabi itu ya Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku itu adalah benar, ya. Fa inni aqtadi nafsi yaumal qiyamati minal adab bimali wa waladi. Maka sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di hari kiamat dari azab dengan harta dan anakku. Jadi begitu keras penentangannya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dia mengatakan satu pernyataan yang kemudian benar sampai akhir hayatnya dia mati dalam kondisi kafir dan tempatnya adalah siksa api neraka. Ya. Dia menentang Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Seandainya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, maka aku rela untuk dimasukkan ke dalam siksa api neraka bersamaku. Itu yang dikatakan oleh Abu Lahab. Ya. Dan sekali lagi tidak ada orang sesungguhnya yang ingin masuk neraka ya Pak, kecuali Abu Lahab ini. Dan mungkin ada juga orang-orang yang mengikutinya. Ya, ada nggak orang yang pernyataannya itu persis atau bahkan hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh Abu Lahab, bahwa dia menentang nggak apa-apa, nanti saya dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Ada ya. Itu satu perkataan yang luar biasa sekali implikasinya dalam kehidupan akhiratnya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'anzalallahu ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Tidaklah berfaedah padanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tentang kenikmatan surga itu sesungguhnya belum pernah terjamah oleh siapapun. Ya, terkecuali dulu Nabi Adam, Siti Hawa, Sayyidah Hawa, itu memang pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, tapi kemudian diturunkan. Karena apa? Nabi Adam tergoda dengan rayuan iblis. Ya. Tapi secara umum, umat manusia ini belum pernah merasakan kenikmatan surga. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh keduanya. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbersih dalam kalbu manusia, di dalam hati manusia. Ini menunjukkan bahwa surga itu merupakan satu kenikmatan yang luar biasa yang siapapun belum pernah ada bisa merasakan ya kenikmatan surgawi itu. Tidak pernah menginformasikan tentang kenikmatan surga itu. Disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran tentang kenikmatan surga. Ya. Di antaranya, kalau kita lihat surah Az-Zukhruf, ya, surah yang ke-43 ayat 71 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yutafu 'alaihim bisihabin min dhahabin wa akwab. Wa fiha ma tashtahil anfus wa talabbul a'yun wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Ya.
Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang, segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ya. Jadi apa yang diingini oleh hati kita langsung Allah berikan kepada penghuni surga. Ya. Fihinna qasiratut tarfi lam yakmithunna insun qablahum wala jan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 56 yang sering kita baca, ya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Jadi bidadari-bidadari surga itu masih orisinil, Pak. Belum pernah ada yang menyentuh bidadari-bidadari surga. Yang memang Allah menciptakan khusus bidadari-bidadari surga. Memang ada bidadari-bidadari surga yang memang dari wanita-wanita salihah dunia. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, khusus, secara khusus bidadari itu yang memang belum pernah disentuh, belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya, ya. Baik oleh manusia maupun oleh jin. Dalam surah Al-Waqiah 35 sampai 37, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abqara ghuraban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan, ya, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Umurnya nggak ada yang tua, nggak ada usianya itu yang usia lanjut, ya. Karena memang semua penghuni surga itu adalah muda, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang wanita-wanitanya, bidadari-bidadarinya. Di dalam banyak hadis Nabi memang disebutkan berapa sebenarnya umur bidadari-bidadari surga itu, ya. Ada yang mengatakan sekitar 30-an tahun. Dan itu tidak akan menua. Terus selamanya muda seperti itu, ya. Maka ketika Rasulullah SAW bergurau dengan seorang nenek, maka kita tahu bagaimana ketika seorang nenek itu meminta agar supaya didoakan oleh Nabi masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan apa? Di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu tidak bisa masuk surga karena di surga nggak ada nenek. Maka wanita tua itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Ya, hingga kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam surga itu ya semuanya muda dan nggak ada nenek-nenek, yang keriput itu nggak ada. Ya. Hingga kemudian berbahagialah wanita tua itu, karena dia masih punya peluang untuk masuk ke dalam jannah Allah, dan bahkan dia nanti kalau masuk surga menjadi muda lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan, minuman, termasuk minuman-minuman dari berbagai macam sungai, ada yang berjenis madu, susu, bahkan ada sungai yang khusus mengalirkan khamr. Khamr yang kemarin heboh itu, Pak, ya. Di dunia dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan siapapun yang meminumnya itu tidak akan pernah mabuk. Kenikmatan yang dia dapatkan, ya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang minum minuman khamr di dunia, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya minuman khamr di akhir. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah illa ayyatuba. Barang siapa yang minum khamr di dunia,
Dia tidak akan meminumnya di akhirat, di surga nanti, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali yang bertaubat. Jadi bukan yang pernah minum, bertobat, kemudian nggak pernah bisa merasakan nikmatnya khamr di akhirat, tidak. Kalau dia bertobat, dia akan tetap diberikan peluang oleh Allah untuk bisa menikmati khamr di akhirat nanti. Syaratnya bertobat. Tapi kalau hingga akhir hayatnya, bahkan ketika akhir hidupnya dia sedang meneguk khamr, minum minuman keras, ya neraka menantinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya, itu secara berombongan, dan bahkan kalau bisa itu termasuk rombongan yang pertama. Jangan sampai ya kita mendapat peluang surga itu yang terakhir, Pak. Mendapat peluang masuk ke dalam surga Allah itu yang terakhir. Ngeri. Siksa api neraka, siksa akhirat yang satu hari itu sama seperti berapa tahun, Pak? 1000 tahun. Itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana sengsaranya orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Memang digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang terakhir masuk ke dalam siksa, masuk ke dalam surga, dia terakhir dientaskan dari siksa api neraka. Itu hadisnya panjang, saya bacakan artinya, Pak ya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya hadis sahih. Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, ini termasuk hadis qudsi karena di sini ada firman Allah, ya. Allah berfirman kepadanya, pergilah, masuklah engkau ke dalam surga. Ia pun kemudian mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Dia merasa nggak layak masuk surga. Ya Allah, surga sudah penuh. Aku tuh nggak pantas masuk surga. Dia menyadari di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Dia kembali mengatakan, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya dia telah penuh. Surga itu telah penuh. Allah berfirman lagi kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Ia pun kemudian mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dia masuk ke dalam surga. Karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Seperti dunia dan 10 kali lipat dunia ini. Subhanallah. Ini Allah nyatakan di dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, orang yang terakhir keluar dari neraka dan pertama dan terakhir dia masuk ke dalam surga. Jadi yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya surga itu 10 kali bumi ini. Ya. 10 kali lipatnya. Orang tersebut kemudian mengatakan, apakah engkau memperolok-olokku atau mentertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud kemudian berkata,
Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Ya. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Itu adalah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Ya. Kita pengen yang paling rendah atau yang paling tinggi, Pak? Paling tinggi semuanya. Tapi wallahu a'lam nanti di akhirat ya, setelah penghisapan, kalau kita termasuk di antara yang terakhir masuk surga. Ada yang bilang nggak apa-apa, Ustaz. Yang penting masuk surga. Bukan nggak apa-apanya, siksa api nerakanya itu loh, Pak. Ya Allah. Yang satu hari seperti 1000 tahun. Bagaimana kita kuat ya terhadap siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap kali ya tubuh ini hancur, kulit melepuh, semuanya pokoknya sudah hancur lebur, dikembalikan lagi dalam bentuk semula, disiksa lagi, terus menerus seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang bagaimana dahsyatnya siksa api neraka, kita akan menjadi orang-orang yang menangis dan meneteskan air mata. Karena kita teringat begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sementara amal untuk akhirat kita sangat kurang sekali. Nah, karenanya jemaah rahmati Allah, minta kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung. Minta surga yang paling tinggi. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadanya surga firdaus, surga yang paling tinggi. Wa innahu awsatul jannah man wa minhu tafjuru anharul jannah. Karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tengah, paling tinggi, di atasnya adalah arah milik Ar-Rahman, milik Allah, darinya mengalirlah sungai-sungai surga. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mintalah surga yang paling tinggi, ya. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Minta surga yang paling tinggi. Kalau Abu Nawas itu dalam iktirafnya, pengakuan dirinya apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim. Ya Allah, saya itu tidak pantas untuk masuk ke dalam surga firdaus yang paling tinggi, tapi aku juga tidak kuat atas siksa neraka jahanam, neraka jahim. Ya. Itu bentuk pengakuan ya, bahwa dia merasa banyak amal yang masih kurang ya, sehingga dia tidak pantas masuk ke dalam surga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita itu optimis dengan amal kita ya, mudah-mudahan ya, dengan penuh roja pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, al-khauf disertai juga rasa takut akan siksa Allah di akhirat nanti. Mohon kepada Allah agar supaya kita dimasukkan ke dalam jannah Allah bersama para nabi, para rasul Allah, orang-orang yang siddiqin, syuhada, dan disitulah kenikmatan yang abadi. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surga itu ada pasar. Di dunia ada pasar. Di surga juga ternyata ada pasar. Dari mana tahu informasi bahwa di surga itu ada pasar? Di dalam hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu disebutkan, inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar. Di sini ada lam litakid, untuk menekankan bahwa betul-betul di surga itu sesungguhnya ada pasar. Wa tahubbu rihus samal, rihus shimal. Wa tahtu
bi wujuhihim wa thiyabihim wa yazdaduna hasanan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husna, ya, wa qad izdadu husna wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallah laqad izdadtum ba'daha husna wa jamala fayaqulu wa antum wallah laqad izdadtum ba'dana hasanan ba'dana husnan wa jamalan. Sungguh di surga itu ada pasar. Orang yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Jadi pasar itu didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan semakin tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan bertambah tampannya. Orang kalau pergi dari pasar biasanya tambah cantik, tambah ganteng, atau tambah jelek, tambah lusuhnya. Tapi ini pergi dari pasar surga, semakin menjadi tampannya, semakin menjadi cantiknya. Ya. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan semakin tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan semakin cantik. Ya. Jadi habis mengunjungi pasar itu tidak semakin lusuh, tidak semakin kotor, tidak semakin jelek, tapi justru semakin bertambah bersih, semakin bertambah bagus, semakin bertambah indah. Mbah Marno itu setiap hari seringkali ke pasar dulu, tapi sekarang mungkin jarang-jarang. Atau siapa di sini yang sering ke pasar, Pak? Rutinitasnya ke pasar? Mana Pak? Ya. Perhatikan, apakah ketika kita pulang dari pasar itu semakin jelek atau semakin bagus dalam kehidupan dunia ini? Oh, baju datang terus. Ya. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sampai jam 6, tapi karena tadi kita mulai jam 6 kurang 20 menit gitu ya. Sedikit kita tambah lagi. Dan sebenarnya saya menyatakan ini belum masuk kepada materi intinya. Ini masih pendahuluan saja ini, Pak ya. Ya. Karena temanya masuk surga berjamaah gitu ya. Sementara tadi baru kita sampaikan informasi-informasi tentang kenikmatan surga yang sesungguhnya itu belum mewakili dari sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang masuk surga itu berombongan dengan keluarganya, berombongan bahkan dengan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umumnya. Ya. Itu bisa Bapak-bapak lihat di dalam surah Ar-Ra'd ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-20 sampai ke-24 itu digambarkan bagaimana satu keluarga itu masuk ke dalam surga secara berjamaah. Ya. Indahnya kalau kita itu masuk surga berjamaah bersama kakek nenek kita, bersama pasangan hidup kita, bersama anak cucu kita. Ya. Karena sesungguhnya pertemuan yang abadi itu adalah pertemuan di dalam surga, sehingga jangan sampai nanti terpisahlah Pak ya. Satu di surga, satu di neraka. Dan perpisahan yang sesungguhnya itu adalah perpisahan ketika seorang satu di dalam surga, satu di dalam siksa api neraka. Apalagi sampai yang di neraka itu nggak dientaskan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Siapakah mereka yang berpeluang masuk ke dalam surga secara berjamaah dengan keluarga mereka? Disebutkan di ayat yang ke-20-nya
dalam surah Ar-Ra'd, alladzina yu'minuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Apa janji kita kepada Allah, Pak? Sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, kita sering berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ini janji kita kepada Allah. Jangan kita ingkari. Ya. Jangan pernah kita ingkari, kemudian menyekutukan Allah, ya, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari setiap problematika kehidupan kita. Karena mohon maaf, mengaku muslim tapi masih sering datangin dukun. Ya, itu banyak. Dan bahkan ada persatuan dukun ya sekarang itu ya. Ya itu, ya Allah. Dan kita baru tahu ya, itu terjadi ya di akhir-akhir ini saja itu ya. Dulu belum ada itu. Saya kira kita nggak pernah dengan informasi ada persatuan dukun. Nah sekarang dukun itu bersatu. Meskipun mereka mengatakan, oh ini persatuan dukun yang baik-baik. Oh ada dukun yang baik-baik, berarti ada dukun yang jelek gitu ya. Dukun-dukun yang baik-baik itu mungkin dukun bayi gitu ya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpegang teguh untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang besar masuk ke dalam surga bersama keluarga besarnya. Walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini pada ayat yang ke-21-nya disebutkan. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya. Dan takut kepada hisab yang buruk. Artinya apa? Kita senantiasa memelihara tali silaturahim. Orang yang senantiasa memelihara tali silaturahim berpeluang besar untuk masuk ke dalam jannah Allah. Kalau saat ini keluar dari rumah gitu ya. Artinya tidak seperti saat-saat normal gitu ya. Kita bisa berkunjung setiap saat ke rumah saudara kita. Tapi sekarang ini Pak, ada sebagian orang yang kalau bertemu nggak berjabat tangan. Dan kita maklum itu ya. Maklum. Karena memang saat-saat seperti ini, saat-saat kita ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh seandainya kita kemudian berjabat tangan, ya jangan lupa kemudian cuci tangan. Tidak berarti kemudian kita menganggap saudara kita najis, bukan. Itu dalam rangka untuk kehati-hatian saja. Ada orang bersilaturahim ya dengan menggunakan media sosial. Telepon via WA, menganggap saudara kita najis, bukan. Itu dalam rangka untuk kehati-hatian saja. Ada orang bersilaturahim ya dengan menggunakan media sosial. Telepon via WA. Itu bisa sampai 8 orang itu, kelompok satu keluarga kita telepon semua, itu bentuk silaturahim kita. Dan bahkan pengajian kita ini juga bentuk silaturahim kita. Yang khususnya hadir berjamaah di sini luar biasa ya, di sekitar Masjid Tarbiyah ini, dan mudah-mudahan istiqomah gitu ya Pak ya. Kita ditemani saudara-saudara kita yang ada di Zoom. Nggak tahu Mas Sahrani sudah berapa teman kita yang masuk di Zoom itu? Ya, 12 ya. 12. Ya. Ada 12 yang masuk di aplikasi Zoom. Itu. Hari ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk silaturahim kita. Jangan pernah kita memutuskan tali silaturahim, karena Nabi mengatakan ayat kulul jannata qati', enggak akan pernah masuk surga orang yang memutus, kata Nabi, yakni qati'ur rahim, orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahim akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kepada Allah, Zat yang maha tinggi, takut akan penghisapan yang buruk. Kalau di akhirat nanti dapat kesengsaraan, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian memicu dia untuk terus kemudian beramal soleh dalam kehidupan dunianya. Pada ayat yang ke-22 di dalam surah Ar-Ra'd,
Allah katakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Silahkan Bapak infak, nggak apa-apa. Mau disebutkan namanya si fulan, siapa, atau tidak disebutkan, hamba Allah, atau nggak mau dicatatkan, ya silahkan, itu hak Bapak. Tapi yang jelas, boleh berinfak itu secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, nggak masalah. Yang penting tetap dilandasi dengan keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing ketika seorang infak secara terang-terangan itu ada nilai positifnya, tapi juga ada peluang untuk mendapatkan ujian yang kalau dia kemudian luntur hingga ria, nah itu yang jadi masalah. Demikian pula halnya sembunyi ada keutamaannya. Masing-masing ada keutamaannya. Yang jelas semuanya kita niatkan dalam berinfak itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa juga menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan itu bukan perkara yang mudah. Kalau kita dijelekin, kita diancam, kita dicaci maki, biasanya apa, Pak? Yang ada di dalam diri kita rasa dendam, ingin membalas bahkan lebih keras lagi dari yang dilakukannya. Tapi coba kita contoh Rasulullah SAW, bagaimana ketika dihina, dicaci maki, ketika bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan fisik, dilempari sampai beliau berdarah. Beliau tunjukkan akhlak mulia, beliau membalas dengan kebaikan-kebaikan, dan bahkan tak jarang orang yang tadinya memusuhi Nabi itu akhirnya berbalik 180 derajat menjadi orang-orang yang kemudian setia membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang susah untuk kita coba, tapi perlu kita upayakan ya. Ini perlu kita upayakan. Ulaika lahum uqbad dar. Ya. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jannatu adniyat wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka semua dari semua pintu sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Pada ayat yang ke-24-nya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, belum saya sempat sampaikan surah Az-Zumar ayat 73. Nanti silahkan Pak dibaca surah Az-Zumar ayat 73. Kita pulang ke rumah masing-masing, kita buka surah Az-Zumar ayat 73. Di situ juga disebutkan bagaimana orang-orang yang beriman, yang beramal saleh itu masuk ke dalam jannah Allah secara berjamaah. 70 Az-Zumar ayat 73, sekali lagi Az-Zumar ayat 73 dan 74, silahkan dibuka nanti. Az-Zumar 73, 74 dibuka di rumah kita baca, kita renungkan maknanya, sehingga kemudian memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.